Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program renungan dan doa pagi hari ini. Semoga sukacita Yesus Kristus selalu menaungi hati kita sepanjang hari ini. Mari saudara sekalian, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa kepada Tuhan agar apa yang kita dengar dari firman Tuhan dapat menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan kami muliakan, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan yang memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar dapat tertanam di setiap hati kami. Berikan ketenangan pada kami Tuhan, supaya kami dapat duduk tenang untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan hati dan pemikiran yang terbuka di setiap kami, agar dapat mengerti apapun yang disampaikan oleh-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami ini Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan. Firman-Mu adalah ya dan amin, yang dapat membawa kami ke dalam kedamaian. Inilah permohonan kami Tuhan. Sebelum kami sampaikan, Tuhan sudah lebih mengerti apapun yang kami rasakan. Kami tahu Tuhan selalu ada dan sudah mengabulkan segala permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas 1 ayat 26-38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandu itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada beberapa hal penting yang Tuhan pesankan pada hari-hari ini dan untuk memasuki tahun yang akan datang. Pertama, kita jangan takut. Pada waktu Maria mendengar malaikat Tuhan menyampaikan bahwa ia akan mengandung Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, Maria merasa takut dan malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Tuhan berpesan pada hari-hari ini, jangan takut. Ada 28 kali Yesus berkata jangan takut, dan kurang lebih ada 300 kali yang kata-katanya bermakna jangan takut. Saya boleh katakan ada satu kabar sukacita bagi kita pada pagi hari ini. Setiap hari Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Rasanya hari-hari ke depan menjadi begitu menakutkan untuk banyak orang. Mereka melihat dan mereka mendengar segala situasi dan kondisi, dan mulailah hati mereka bergetar. Semua memikirkan bagaimana masa depan keluarga dan usaha mereka.
Apa yang harus mereka lakukan pelayanan mereka? Kalau mau mengikuti yang ada dalam hati saya. Rasanya mungkin saya juga mengalami seperti apa yang saudara pikirkan. Tapi datanglah pesan Tuhan pada pagi hari ini untuk kita semua. Termasuk buat saya pribadi. Tuhan katakan sekali lagi menghadapi hari-hari esok, kita tidak perlu takut karena Dia beserta dengan kita, Immanuel, Yesus beserta dengan kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita takut. Dan ini terus Tuhan pesankan untuk kita pada hari-hari ini menghadapi hari-hari ke depan. Saya ingat pada satu waktu orang-orang Israel dilepas oleh orang-orang Mesir keluar dari tanah Mesir. Rombongan yang besar dipimpin oleh Musa menuju tanah perjanjian. Pada waktu itu rupanya Firaun menyesal melepaskan bangsa Israel. Lalu ia mengumpulkan 600 kereta kuda yang luar biasa dan mengejar kembali orang-orang Israel itu. Orang-orang Israel telah mencapai Laut Tiberau. Keluaran 14 ayat 10-12 berkata, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Pada waktu orang-orang Israel mendengar, tiba-tiba ada suatu bala tentara Mesir sedang mengejar di belakang mereka. Saat mereka melihat, mereka menjadi takut. Dengarkan baik, gereja Tuhan, hari-hari ini ada begitu banyak gemuruh, banyak suara, banyak berita yang membuat kita menjadi takut. Ketika saudara mendengar berita ini, saudara mulai memusatkan perhatian kepada berita itu seperti orang-orang Israel mendengar gemuruh bala tentara Mesir. Dan mereka mulai fokus kepada suara-suara itu dan mereka menjadi gentar ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu saudara mendengar dan mulai fokus kepada berita-berita yang menakutkan, saudara akan mengalami ketakutan. Pujangga di Amerika berkata, pada waktu burung terbang di atas kepala saya, tidak dapat saya cegah. Tapi pada waktu burung itu mulai bertelur di atas kepala saya harus mengusirnya. Tuhan ingatkan kepada kita semua, pada waktu saudara mendengar segala berita-berita yang menakutkan, dan saudara mulai fokus pada berita yang menakutkan itu, justru ketakutan itu akan datang kepada kita. Fokuskan pandangan saudara hanya kepada satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan perlindungan. Hari-hari ini ada banyak orang mengalami ketakutan. Dan tanpa kita sadari pada waktu kita mengalami ketakutan, saudara sedang berjalan menuju suatu kondisi yang lebih membuat saudara lebih parah. Iman, percaya, dan ketakutan adalah sesuatu yang sangat bertolak belakang 180 derajat. Saat saudara berjalan menuju tembok ketakutan, maka saudara makin menjauh dari tembok iman, dan makin tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tapi waktu kita makin melangkah menuju kepada iman, janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan saudara. Ibrani 10 ayat 38 berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tuhan katakan, orang yang benar akan iman. Dan bila saudara mengundurkan diri, bila saudara semakin jauh dari tembok iman, maka Tuhan tidak berkenan kepada saudara. Jangan masukkan berita-berita yang menakutkan dan mulai terpancing. Fokus, dan semakin memikirkan dan makin dekat kepada tembok ketakutan menjauhi tembok iman. Kalau saudara mau janji-janji Tuhan digenapi, Tuhan memelihara dan meluputkan. Walau dunia digoncangkan, kita tidak akan menerima kegoncangan. Kalau kita mau menerima kekayaan orang fasik diberikan kepada orang-orang benar. Hanya dengan satu kata, yaitu percaya.
Saya mendapatkan email dari seorang hamba Tuhan yang mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Tuhan berkata kepada dia, "Sampaikan kepada umatku pada hari-hari ini, aku mau memperluas batas dari perjalanan perahumu pada hari-hari ini. Siap masuk di dalam kapalmu dan persiapkan untuk suatu hembusan angin, yang sedang aku persiapkan untuk aku tiup makin lama makin kencang." Tapi Tuhan katakan, "Ketika kamu masuk di dalam perahu, kamu harus mencabut jangkar, supaya aku bisa menggerakkan perahumu dan perahumu akan masuk ke dalam suatu batas yang lebih lagi pada hari-hari ke depan." Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, hari-hari ini perusahaannya, keluarganya, dan apapun yang mereka lakukan akan semakin menciut. Tapi anak-anak Tuhan justru usahanya akan makin diperluas oleh Tuhan. Apa saja yang saudara lakukan akan Tuhan jadikan lebih berhasil lagi. Satu sisi terjadi penciutan, tapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, justru Tuhan akan memperluas apa yang mereka lakukan. "Cabut jangkar itu," kata Tuhan. Jangkar ini berbicara mengenai ketakutan. Buang penyesalan hari-hari ini yang ada di belakang saudara, dan maju dengan lembaran baru, dan kita akan melihat masa depan yang penuh pengharapan ada di depan kita. Siapkan hari-hari ke depan dengan perahu-perahu usaha, perahu-perahu keluarga saudara. Dan kita akan melihat batas-batas perahu kita akan diperluas oleh Tuhan. Tapi lepaskan jangkar-jangkar saudara. Jangan lagi ada ketakutan. Kita ada tetap di dalam kuasa dan perlindungan Yesus Kristus. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga firman Tuhan pagi ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Dan agar kita maju dengan lembaran baru. Dan kita akan melihat masa depan yang penuh pengharapan ada di depan kita bersama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan supaya lawatan Tuhan selalu menaungi kita sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji dan kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan atas segala berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau terus belajar dan memahami firman-Mu. Firman-Mu lah yang terus menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami menjadi lebih baik. Kami ingin penyertaan-Mu selalu menaungi kami di sepanjang hari ini, agar kami tidak tersesat dan mengikuti dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami, agar kami tetap teguh dan kuat berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih atas hari ini Tuhan, sehingga Engkau masih boleh memberikan nafas kehidupan kepada kami. Kami akan pergunakan untuk segala hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Pada hari ini kami juga ingin mengucap syukur atas perlindungan-Mu sepanjang malam telah kami lewati. Sebentar kami akan beraktivitas ya Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu selalu menaungi kami sepanjang hari ini. Tuhan, pada hari ini hamba mau berdoa untuk saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pagi hari ini dimanapun mereka berada. Jika saat ini mereka mengalami sakit penyakit Engkau sembuhkan, yang mempunyai pergumulan masalah Engkau yang memberi jalan keluar. Segala kebutuhan ekonomi mereka Tuhan, jamah Tuhan cukupkan dan memberkati perekonomian mereka. Ajar kami selalu berharap kepada-Mu Tuhan. Berkati selalu kehidupan kami ya Tuhan. Berkati daerah tempat tinggal kami. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati juga pemerintah kami. Semoga semuanya selalu dalam lindungan-Mu Tuhan. Sehingga kehendak-Mu lah yang terjadi atas kami. Tuhan, kami serahkan segala pergumulan kami di dalam tangan-Mu Engkau yang menolong dan menyelesaikannya bagi kami. Karena kami adalah manusia yang lemah dan hanya berharap pada-Mu ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Kami alasan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.